Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris Minhajul Abidin dari jurusan Tarjamah. Di sini saya ingin menjawab soal UTS dari mata kuliah fonetik dan fonologi yang diampu oleh dosen Bapak Kaula Fahmi M.Hum. Adapun pertanyaan pertama, apa kaitan ilmu bunyi, fonologi dan fonetik? Adapun fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi itu sendiri. Pada prinsipnya, mempelajari fonologi kita akan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa. Di sisi lain, fonologi berkaitan dengan studi tentang karakteristik suara dan perubahan-perubahannya. Adapun fonetik berhubungan dengan organ-organ produksi suara tersebut. Adapun fonemik atau ilmu bunyi berbicara tentang bagaimana suatu bunyi dapat membedakan makna. Contoh dalam contoh ketika bunyi dikeluarkan oleh mulut manusia, maka kita dapat mengetahui ada perbedaan-perbedaan makna dari bunyi-bunyi tersebut. Adapun soal yang nomor 2 adalah bagaimana filosofi tiga ragam fonetik. Adapun ragam fonetik dibagi menjadi 3, yakni fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Adapun fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi ujaran dan bagaimana bunyi itu diklarifikasikan. Adapun fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik yang menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Perhatian utama studi ini adalah gelombang-gelombang bunyi yang timbul pada saat kegiatan berbicara dan transmisi gelombang-gelombang getaran tersebut melalui udara. Adapun fonetik auditoris mengungkap mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Ya, adapun pertanyaan ketiga, sebutkan tempat-tempat artikulasi bunyi beserta bunyi aksaranya. Adapun yang pertama yakni bilabial. Bilabial merupakan keluarnya huruf pada kedua belah bibir, yang mana bagian bibir atas menjadi artikulator pasif dan bagian bibir bawah menjadi artikulator aktif. Nah, dalam bahasa, huruf yang keluar dari bilabial ini adalah mim, ba, dan waw. Yang kedua adalah labiodental. Labiodental merupakan keluarnya huruf pada gigi atas dan bibir bawah. Nah, bagian gigi atas menjadi artikulator pasif dan bagian bibir bawah menjadi artikulator pasif. Bagian gigi atas menjadi artikulator pasif dan bagian bibir bawah menjadi artikulator aktif. Dalam bahasa Arab, huruf yang keluar dari labiodental adalah huruf fa. Nah, adapun interdental adalah keluarnya huruf pada gigi atas dan pinggir lidah, yang mana bagian gigi atas ini menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah ini menjadi artikulator aktif. Nah, hurufnya dalam bahasa Arab yaitu bo, za, ta. Adapun yang berikutnya yaitu laminoal veolar. Nah, laminoal veolar ini merupakan keluarnya huruf dari bagian gusi dan bagian depan lidah. Bagian gusi ini menjadi artikulator pasif dan bagian depan lidah menjadi artikulator aktif. Dalam bahasa Arab, yang keluar adalah nun, lam, dot, dal, to, dan ta. Ya. Kemudian ada apicoa alveolar. Apicoa alveolar merupakan keluarnya huruf pada bagian gusi dan pinggir lidah. Ya, yang mana bagian gusi menjadi artikulator pasif dan bagian pinggir lidah menjadi artikulator aktif. Nah, hurufnya yaitu zai, shot, sin, zai, shot, sin, dan ro. Ada 4 huruf. Adapun yang berikutnya adalah palatal. Nah, palatal merupakan keluarnya
huruf pada bagian langit-langit mulut dan bagian tengah lidah. Bagian langit-langit mulut menjadi artikulator pasif dan bagian tengah lidah ini menjadi artikulator aktif. Hurufnya yang keluar adalah ya, jim, dan shin. Nah, kemudian ada velar. Velar merupakan keluarnya huruf pada bagian langit-langit yang lunak dan bagian belakang lidah. Nah, belakang langit-langit yang lunak ini menjadi artikulator pasif dan bagian lidah menjadi artikulator aktif. Dalam bahasa Arab, huruf yang terdapat pada velar ini ada kho, go, dan kaf. Seperti itu. Kemudian ada uvular. Uvular merupakan keluarnya huruf pada langit-langit mulut yang menonjol ke bawah yang menjadi satu-satunya artikulator, sedangkan bagian belakang lidah tidak sampai pada batas bersentuhan dengan bagian langit-langit mulut. Hurufnya dalam bahasa Arab yaitu ko. Ya. Kemudian ada glotal, merupakan keluarnya huruf pada bagian tenggorokan yang menjadi satu-satunya artikulator yang menghasilkan suara. Hurufnya itu ada ain, hamzah, ha, dan ha. Seperti itu. Baik, sekian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.